Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tributary area pada tugas besar desain plat dan balok beton teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya itu, teman-teman kan udah buat denah tributary area seperti ini pada AutoCAD-nya gitu ya. Nah, caranya itu sisi terpendek dikasih 45 derajat garisnya, kemudian sisi sebelahnya juga. Nah, setelah satu sisi udah dibikin, kita bikin juga di sisi yang kanannya. Nah, setelah itu tinggal dikonekin garis aja gitu. Nah, untuk plat atap di sini itu memiliki tributary area pada semua area gitu ya. Nah, sedangkan pada plat lantai itu yang memiliki tributary area hanya ke 8 sisi ini gitu ya. Kecuali yang void pada area tangga gitu. Nah, kemudian teman-teman kalian yang perlu diperhatikan itu pada tributary area ini itu adalah balok induk 1, kemudian balok induk 2, kemudian balok induk 3, dan juga balok anak 1. Nah, untuk balok anak 2 ini tidak kita masukin ke tributary area. Nah, setelah kita bikin tributary area ini, kita lanjut ke penggambaran distribusi bebannya. Nah, jadi sederhananya tributary area itu adalah pendistribusian beban dari plat ini ke balok di sekitarnya, gitu ya. Nah, itulah mengapa di sini bisa teman-teman lihat pendistribusinya itu terbagi menjadi 4 sisi gitu ya pada satu plat. Nah, untuk balok induk 1 di sini terdiri dari segitiga dan juga kotak gitu. Kemudian untuk balok induk 2 di sini terdiri dari trapesium dan trapesium. Untuk balok induk 3 ini terdiri dari dua segitiga seperti ini. Kemudian untuk balok anak 1 di sini terdiri dari dua trapesium gitu ya. Ini kan segitiga tapi atasnya ada datar. Berarti ini tuh trapesium. Nah, nanti AutoCAD-nya dibikin aja seperti ini kurang lebih. Nah, setelah itu teman-teman hasil dari ini lainnya ini kita copy ke area di bawahnya untuk kita masukin di Excel gitu. Nah, kemudian kita kasih tumpuan pada ujung ke ujung ya di baloknya ini. Nah, begitupun pada sisi yang lainnya. Ini juga dikasih tumpuan gitu. Nah, kemudian pada balok induk 2 ini kan ada dua sisi. Nah, kita pilih yang satu aja. Kenapa? Karena pada saat kita pemasangan struktur di Revit, balok induk 2 ini kan terpisah gitu ya. Nah, kemudian pada balok induk 2 yang awalnya dua seperti ini, kita pisah jadi satu seperti ini gitu. Nah, begitupun pada balok induk 3, ini kan ada dua, kita bikin salah satu aja, dikasih tumpuan kiri dan kanannya, dan juga balok anak 1, itu sama aja. Setelah teman-teman bikin gambarnya ini di AutoCAD, dan juga dikasih tumpuan seperti ini nanti di screenshot, kemudian ditaruh di Excel gitu ya. Nanti tinggal taruh di Excel sini gambarnya. Nah, nanti apabila di Excel udah ada gambar, maka tinggal dipakai aja gitu ya. Berarti di sini aku tinggal menjelaskan cara mendapatkan dimensi ini, yang kiri dan kanan ini, pada area di sekitar gambar ini gitu. Nah, aku contohkan aja salah satu. Misal pada balok induk 3, yang ini berarti ya. Di sini kan ada lebar, ada tinggi. Nah, lebarnya itu kita cek dari sisi ini ke sini. Nah, ini kan 2500. Berarti ini sama aja dengan 2,5 meter. Nah, begitupun dengan sisi tingginya ini. Ini kan 1250. Nah, yang berarti sini 1,25 meter. Kita coba lihat pada kondisi yang paling banyak bentuknya pada area balok induk 1.
seperti ini. Nah, di sini kan ada segitiga. Nah, ada dimensinya juga gitu. Nah, 4,5 meter ini panjang dari sini ke sini. Nah, kemudian 4,5 meter ini itu dari sisi sini. Ini ya, kita kasih garis dulu di sini untuk penjelasan aja gitu. Dari sisi ini ke sini. Dapatnya 4,5 meter. Itulah mengapa di sini 4,5 meter gitu. Nah, yang berarti sisi kotakan yang ini itu 250, berarti 0,25 meter. Nah, tujuan kita membagi ada hurufnya ini, ada A1, A2, A3, A4, dan seterusnya, itu agar mempermudah kita dalam menghitung luasan si pendistribution platnya ini, gitu ya, kurang lebih. Nah, kita lanjut ke balok induk pada lantai 1. Di sini A1 kan luasannya trapesium. Nah, itulah mengapa rumusnya itu 0,5 dikali dengan panjang alas ini 5 meter ditambah dengan 0,5 ini yang atasnya ini dikali dengan tinggi gitu. Nah, untuk A2 sama aja konsepnya, luasan trapesium setengah dikali penjumlahan dua sisi alas bawah dan sisi alas atas, kemudian dikali dengan tinggi gitu. Kemudian dikarenakan ini pembebanan balok induk lantai, maka dari itu rumus QD-nya itu luasan total ini dijumlahkan, di sini dikasih tutup kurung ya di depannya ini, dikali dengan pembebanan plat. Nah, kita cek. Nah, di sini pembebanan plat yang ini ya. Nah, karena ini lantai gitu. Nah, kemudian IL-nya ini tuh sama aja total dari luasan ini, kemudian dibagi dengan panjang baloknya ini, agar satuannya itu per meter nanti outputnya. Ini kilonewton per meter. Nah, kemudian untuk IL-nya nih, luasan total dikali dengan pembebanan plat yang live load gitu. Nah, yang ini 4,79. Setelah itu dibagi dengan panjang si baloknya ini. Nah, setelah selesai, untuk BI3 ini hanya luasan segitiga aja, tengah kali alas dan tinggi. Karena ini sisi simetris, maka bawahnya juga sama gitu rumusnya. Nah, untuk QD itu konsepnya sama. Rumusnya itu luasan total dikali pembebanan plat yang dead load tadi dibagi dengan panjang si baloknya ini. Nah, kalau IL itu luasan total dikali pembebanan plat yang live load dibagi dengan panjang baloknya ini. Kemudian enter. Nah, untuk perhitungan balok induk 1, di sini kita bagi menjadi 4 luasan, di mana luasan segitiga ini memiliki luas yang sama sebagai berikut. Nah, rumusnya itu 0,5 dikali alas dikali tinggi gitu ya. Kemudian enter. Nah, dikarenakan keempatnya sama, maka angkanya juga sama nanti hasilnya. Nah, untuk QD-nya ini itu dikumulatifkan aja semua segitiga tadi, kemudian dikali dengan pembebanan plat yang lantai, yang dead load gitu ya, dibagi dengan panjang si baloknya ini. Nah, panjangnya kan 9 meter. Kemudian enter. Nah, begitupun dengan IL kumulatif ini dikali dengan pembebanan plat yang live load dibagi dengan panjang bentang ini. Nah, untuk C1 dan C2 ini kan segitiga ditambah dengan persegi seperti yang di AutoCAD tadi. Nah, maka dari itu rumusnya ini 0,5 atau setengah dikali alas dikali tinggi ditambah 0,25 itu tinggi si kotakan ini dikali dengan lebar si kotakannya itu, dan enter. Nah, dikarenakan ini simetris, maka C1 dan C2 itu memiliki angka yang sama. Nah, kemudian oh ya, di sini tadi ada dinding. Nah, dinding itu rumusnya buka kurung 4, kemudian dikurang estimasi ukuran balok
induk 2 dibagi 1000 gitu ya. Dibagi 1000 nih karena dia konversi satuan. Nah, nanti dilingkan aja ke estimasi ukuran balok yang balok induk 2. Oke, ini linknya ke estimasi ukuran balok F6. Nah, kita cek itu F6 itu apa. Nah, F6 itu adalah ketinggian dari masing-masing balok gitu, berdasarkan estimasi. Nah, karena tadi balok induk 2, maka kita ngelinknya ke balok induk 2, kemudian nilai H-nya gitu. H pakai. Dibagi 1000 itu biar dia mengubah satuannya. Seperti itu kurang lebih. Dan tutup kurung, dikali dengan panjang bentang baloknya ini, dikali dengan pembebanan plat. Nah, pembebanan platnya ini itu sesuai dengan balok induk 2 juga. Nah, kita cek. Nah, pembebanan plat yang dinding gitu. Yang ini ya, dinding bata. Pakainya tuh yang kilonewton per meter kubik. Nah, dilingkan ke sini. Satu enter. Didapat hasil sebagai berikut. Nah, untuk dinding ini juga sama konsepnya, yaitu buka kurung 4 dikurang estimasi ketinggian ukuran baloknya itu dibagi 1000, tutup kurung, dikali dengan panjang bentang baloknya, dikali dengan pembebanan plat dinding tadi. Kemudian enter. Nah, untuk dinding pada balok induk 1 itu sama 4 juga, dikurang dengan estimasi ketinggian ukuran balok tersebut dibagi 1000, tutup kurung, dikali dengan panjang bentangnya, tutup kurung, dikali dengan pembebanan plat yang dinding tadi. Kemudian enter. Nah, kemudian di sini ada PD dan PL. Rumusnya itu sama dengan kumulatif nilai luasannya ini, yang C ini, dikali dengan pembebanan plat yang dead load tadi, punyanya lantai, kemudian ditambah dengan dinding, gitu. Nah, begitupun dengan PL. Rumusnya sama aja, namun yang membedakan itu pembebanan platnya. Kalau tadi ngelinknya ke dead load, kalau PL itu ngelinknya ke live load pada sheet pembebanan plat gitu. Satu enter. Nah, setelah selesai semua, kita lanjut ke balok induk atap. Nah, rumusnya sama aja, konsepnya juga sama aja, yang membedakan itu di link pembebanan platnya ini. Nah, ini kan ada dead load dan live load. Kita cek ke pembebanan plat. Nah, tadi kan plat lantai udah. Kita lanjut ke plat atap. Nah, jika dia dead load, maka ngelinknya ke sini. Jika dia live load, maka ngelinknya ke sini. Gitu ya. Nah, konsepnya sama aja dengan plat lantai tadi. Bahkan luasannya juga sama. Karena plat lantai dan plat atap itu memiliki struktur kolom yang lurus gitu. Jadi luasannya sama gitu. Yang membedakan adalah pembebanan platnya. Kemudian kita lanjut ke pembebanan balok anak lantai. Nah, di sini itu trapesium dan trapesium. Tapi ini kan simetris gitu. Nah, maka dari itu rumusnya itu adalah setengah dikali panjang bawah dan panjang atas dijumlahkan gitu. Kemudian dikali dengan ketinggiannya ini. Satu enter. Nah, dikarenakan keempat sisi ini simetris, mau ke bawah maupun ke kanan, maka nilai luasannya ini memiliki nilai yang sama. Kemudian ini tinggal dikumulatifkan, dikali QD, punyanya lantai, dibagi panjang bentangnya ini. Kemudian enter. Nah, begitupun pada QL. Luasan kumulatif dikali dengan QL, punyanya lantai, dibagi dengan L bentangnya ini. Nah, setelah itu pembebanan balok anak atap. Nah, di sini sama aja, balok anak 1, rumus luasannya juga sama. Yang membedakan itu adalah pembebanan platnya ini. Nah, tadi kan pakainya yang lantai. Ngelinknya ke pembebanan plat punyanya lantai. Nah, kalau atap, itu ngelinknya ke pembebanan plat punyanya atap, gitu ya. Satu enter. Setelah selesai semua, maka pembahasan tentang tributary area juga udah selesai. Maka dari itu,
Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.